kita menderita ketika kita tidak menerima apa keadaannya yang ada di depan kita saat itu. True. So jadi ketika kita mengatakan time will heal, dan kita berharap suatu saat itu akan sembuh, tapi ternyata instead of sembuh, akhirnya kita jadi lupa. Akhirnya healing sendiri bagi aku itu bukan hilangnya masalah, tapi healing itu sebenarnya adalah, kalau bagiku itu artinya return to wholeness, kembali ke keadaan kita seperti sedia kala. Dalam hidup ini tuh kita ternyata nggak bisa mengandalkan diri sendiri, dan itu aku percaya banget ya. Selain kita mengandalkan, kalau kita mengandalkan kekuatan kita tanpa kekuatan dari dalam diri, atau kekuatan energi alam, atau juga kekuatan sesuatu yang di atas sana yang punya kekuatan lebih, kayaknya di dunia tuh kita menjadi lebih susah melakukan apapun gitu ya. Hari ini seneng banget kedatangan seorang tamu yang kayaknya paham banget mengenai vibrasi cakra-cakra yang ada di badan dan bagaimana cara kita menyeimbangkannya. Ada seorang breathwork dan juga energy and sound healing practitioner, ada Kak Aga Salim. Selamat datang di Sahabat Bicara. Halo, thank you so much for having me. Kak Aga tahu gak sih, aku kemarin nonton film. Filmnya judulnya Cinta Selalu Tak Pernah Tepat Waktu kalau gak salah ya ini. Tapi film ini ceritanya soal cinta. Tapi ada satu quotes di film itu yang aku tuh kayak keren banget gitu ya ngerasa, karena filmnya soal perjalanan healing seseorang. Nah, dia ada satu quotes dibilang bahwa kalau kita bernafas dan tidak selaras dengan semesta atau alam, nah itu akan ada di problem. Contoh kalau orang panic attack misalnya ya, kita kan napasnya cepet. Nah itu tuh jadi menimbulkan banyak masalah gitu. That's why breathing technique itu kayaknya zaman sekarang di masa-masa holistik itu sangat diperlukan. Itu kenapa menjadi penting banget sih Kak kita untuk belajar breathing techniques? Karena kata orang ketika kita bernafas itu menghirup energi yang ada di sekitar kita. Is that correct? That is true. Karena kalau ngomongin soal energi, everything is energy. Semua hal adalah energi. Semua yang ada di sini di sekitar kita adalah energi. Tubuh kita pun adalah energi. Kamu pun di depanku adalah energi. Mikrofon ini adalah energi. Basically everything is energy sebetulnya. Nah, dan yang lucunya lagi, kalau aku mungkin tarik sedikit lebih jauh, ngomongin soal spirit, spirit ruh kita, spirit sendiri, Latinnya pun juga artinya kan adalah breath, nafas. Jadi sebenarnya tuh kita tuh untuk bernafas itu tuh ternyata tuh penting banget, gitu loh. Karena sebenarnya dengan kita bernafas, secara sadar kita ngatur nafas ya. Mungkin kita selama ini nggak sadar. Mungkin selama ini kita udah running di program bawah sadar kita. Karena kalau kita nggak nafas pasti kita mati dok. Betul. Nah, tapi sebenarnya dengan mengatur nafas itu bisa giving our body a lot of benefit, even our mind give our mind benefits. Kayak misalkan kita lagi stres, lagi panik, tapi begitu kita menyadari, oh aku lagi panik, nafasku lagi cepet nih. Oke, aku mungkin butuh tenang, jadi aku bisa melambatkan nafas aku. Terus juga instead of narik nafasnya dari dada, kita nafasnya itu justru membiarkan perut kita yang mengembang dan mengempis. Itu pun juga have their own benefit gitu, have its own benefits. Jadi sebenarnya berbagai macam teknik pernafasan itu memiliki berbagai macam benefit pula. Oke, kalau gitu yang paling simple apakah Aga? Mungkin di tengah-tengah orang dalam hidup yang modern tuh orang serba bising, serba sibuk. Kadang-kadang ya napas sudah jadi otomatis, autopilot, ya kan? Apa kira-kira teknik nafas yang paling bisa membantu mungkin di saat kita, kita gugup, kita stres, atau kita malam-malam ingin tidur lebih enak? Nah, aku nggak tahu nih beberapa teknik yang bisa kamu kasih sedikit aja. Kalau beberapa teknik sebenarnya macamnya, kayak misalkan lagi stres di kantor misalnya. Mungkin kita bisa menggunakan box breathing. Box breathing, kayak nafasnya kayak kotak. Jadi kayak misalkan kita tarik nafas dari hidung, tahan di atas, tahan nafasnya, terus hembuskan dari hidung, terus tahan nafasnya lagi, terus baru tarik nafas lagi. Jadi kayak kotak, tarik, tahan, lepas, tahan, tarik. Jadi kayak bener-bener kayak kotak gitu. Itu bisa membantu kita untuk focus on doing what we want to do. Bahkan aku pun juga pernah baca di buku apa ya waktu itu ya. Bahkan box breathing pun juga
seringkali digunakan oleh para anggota Navy SEALs. Oh. Navy SEALs itu kan mereka membutuhkan fokus yang sangat tinggi Betul. dalam melakukan misinya mereka, tugasnya mereka. Therefore, mereka itu juga menggunakan teknik box breathing ini so that mereka bisa lebih fokus lagi. Tapi kalau misalkan kayak kamu, oke, aku lagi mau tenang, aku lagi pengen tidur, pikiranku lagi banyak. Itu memang mungkin ada beberapa faktor yang bisa membantu. Tapi kalau dari sisi nafasnya yang bisa membantu, kamu bisa pakai, kalau aku nyebutnya itu teknik 1-2. Maksudnya jadi kayak nariknya 1, dilepasnya 2. Jadi kayak lebih panjang saat kita menghembuskan nafas ya. Oh, jadi menahannya lebih lama pada saat kita Nggak hembuskan. ditahan. Oh, dihembuskan. Saat menghembuskannya jadi lebih panjang. Misalkan kayak nariknya 4 detik, hembuskannya bisa 8 detik. Jadi kayak misalkan tarik nafas 1, 2, 3, 4, hembuskan nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru tarik lagi. Itu namanya teknik 1-2. Kalau itu yang aku menyebutnya 1-2, aku udah lupa nama. Biar simpel lah ya, biar simpel dan gampang diingat juga. 1-2 lebih gampang. Berarti gitu. Sebenarnya si breathing ini itu adalah kunci juga ya kayak. Yes. Itu juga kunci sekali buat kita. Dan bahkan kalau aku mau nambahin sedikit, waktu itu aku pernah diajarkan sama Pak Gobin Vashdev sama Mbak Adeline Windy di Buteyko itu. Pak Gobin itu sempat bilang di kelas itu, bahkan dengan sesimpel mengatur nafas kita dengan tekniknya yang waktu itu diajarkan, itu bisa membantu kita untuk menghangatkan tubuh. Wow, so powerful. Yes, it's so powerful. Jadi kan aku suka nyalain AC tuh, kamar tuh memang kalau lagi kepanasan aku suka dinginin. Tapi giliran dingin jadi kedinginan kan. Terus iseng waktu malam itu aku cobaan tekniknya yang dari Pak Gobin itu. Pasti coba. Lama-lama kayak iya ya, badanku jadi lebih anget ya, padahal di luarnya dingin. Di sekitarnya dingin, tapi bisa internally menghangatkan badan kita dari dalam. Jadi wow, nafas itu ternyata sebegitu powerfulnya, dan tubuh kita ternyata sebegitu smart dan advance-nya tubuh kita loh ternyata gitu. Itu memang perlu dilatih dan perlu, mungkin pertama-tama kalau yang nggak biasa kayak apaan sih gitu ya, tapi lama-lama itu akan menjadi penting. Mungkin aku dulu pertama kali latihannya itu waktu lagi hamil, mau melahirkan. Nah, kan kalau kita gentle birth, kita diajarin tuh gimana cara ujjayi breathing supaya menahan rasa sakit kontraksi. And so powerful, walaupun iya sakitnya emang gak hilang, tapi kita bisa tahan. Kita tidak perlu teriak mengeluarkan tenaga-tenaga yang gak perlu gitu ya. Dan itu disitulah momen aku tahu bahwa ya napas itu penting banget ya ternyata. Luar biasa. Tapi selain nafas kan pasti juga menjadi seorang practitioner dari energy and sound healing ini menarik Kak. Karena aku suka banget kalau denger satu fakta yang bilang bahwa tubuh manusia itu udah ada vibrasinya sendiri. That's why ada yang namanya sound healing, karena sound ada vibrasinya. Dan bagaimana caranya si vibrasi itu bisa terkoneksi dengan cakra kita tuh gimana sih Kak? Sebenarnya apa sih sound healing itu? Nah mungkin simple itu. Pertama, sound healing itu apa? Kalau bagi aku ya, ini dari yang aku pelajari dan dari pengalamanku, sound healing itu menggunakan suara untuk membantu kita beristirahat dari dalam. Bagiku begitu. Nah mungkin kalau dengar kata istirahat yang biasa kita kepikiran apa sih? Tidur siang, having me time, jalan-jalan, nonton seri favorit kita. Semua itu betul. Tapi itu beristirahat dari luar. Nah, kalau sound healing itu bagiku ya, itu akhirnya mengajak kita atau mengajak seseorang untuk beristirahat dari dalam. Mungkin beristirahat dari dalam tuh gimana? Mungkin tanpa kita sadari, kita mungkin pernah melewati momen-momen atau hari-hari yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Mungkin menyedihkan, mungkin menyakitkan, bahkan sampai yang aku nggak terlalu suka menyebutnya, tapi bahkan even sampai yang traumatik sekalipun. Gitu. Dan kita seringkali ketika itu terjadi, kita mengatakan ke dalam diri kita, well, we're trying to positively suggest our mind. Kita seringkali memberikan sugesti positif ke dalam tubuh kita. I'm fine, I'll be alright. Aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik saja, nanti aku juga sembuh. Bahkan kita seringkali berkata, time will heal, waktu akan menyembuhkan. Itu it's good to a certain extent for me. Di pengalamanku. Karena apa? Karena ternyata yang setelah aku sadari dan di perjalananku, dengan aku mengatakan itu semua kepada diri aku, itu sebenarnya tuh membantu aku tuh lupa.
Oh, benar Jadi lagi. lupa. Ketika aku ngomong time will heal, waktu akan Menyembuhkan. membantumu, menyembuhkanmu. Tapi no, we're just romanticizing it gitu loh. Kita hanya meromantisasi itu karena waktu itu netral, dia tidak baik, dia tidak buruk. Dia hanya berjalan berdampingan bersama kita, melihat kita aja. Oh, dia lagi jatuh, ya sudah. Oh, dia lagi membaik, that's good. Tapi dia tuh nggak akan yang membantu kita secara langsung, karena hanya diri kita yang bisa membantu diri kita. So jadi ketika kita mengatakan time will heal, dan kita berharap suatu saat itu akan sembuh, tapi ternyata instead of sembuh, akhirnya kita jadi lupa. Nah, kita hidup di dua alam, which is alam atas sadar dan alam bawah sadar. Yeah. Alam atas sadar kita itu ya pikiran kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, ego kita, kan ada di sini semua nih, gitu loh. Benar. Nah, bawah sadar kita itu bagiku dari perjalananku itu ternyata itu adalah tubuhku. Tubuhku itu bawah sadarnya aku loh ternyata, gitu loh. Karena ternyata sering banget tubuh kita itu cerita sama kita, mungkin kitanya yang belum tahu, mungkin kitanya yang belum peka, tapi tubuh kita itu sering cerita melalui sensasi atau rasa di tubuh kita yang nggak enak, yang nggak nyaman, yang mengganjal. Mungkin pernah dengar kalau misalkan seandainya, kenapa ya dadaku nggak enak, kenapa ya kakiku sakit nggak enak, lower backku sakit, tapi ketika dibawa ke dokter, dicek, di scan segala macam, nothing, kita sehat walafiat gitu loh ibaratnya. Nah, itu mungkin ya kalau di dunia medis itu mungkin disebutnya psikis gitu ya. Memang keadaan nih dari mental kita yang akhirnya mempengaruhi tubuh kita. Psikosomatis ya. Ya, psikosomatis. Bahkan kan di research-nya pun juga banyak yang mengatakan 85-90% penyakit di tubuh kita itu ternyata berasalnya dari pikiran. Dan akhirnya setelah aku jalani sendiri, iya ya, dari pikiran, dari ketakutan, dari khawatir, dari kecemasan, turun jadi kata-kata di mulut kita. Dan kalau ingat orang tua kita zaman dulu sering ngomong, mulutmu adalah harimaumu, ucapanmu adalah doamu. Dari pikiran kita omongin, udah kita omongin, kita rasain di badan kita, akhirnya termanifestasilah di tubuh kita sebagai penyakit itu juga gitu. So jadi akhirnya kita mesti baik-baik dalam berpikir, dalam keseharian kita mesti lebih aware sebetulnya gitu. Iya. Berarti dengan kata lain, tadi aku setuju banget sama Kak Aga bilang bahwa waktu itu netral, ya kan? Jadi kalau kita mau sembuh dari sesuatu, kita usaha juga, gitu kan? Berarti sound healing atau apapun healing lah, kita sekarang di sini ngomonginnya sound healing gitu ya, adalah bagian dari menyeimbangkan apa yang nggak balance dalam diri kita. Yes, betul. Jadi kalau kembali ke soal yang sound healingnya tadi, kita beristirahat dari dalam tuh gimana? Dengan kita akhirnya menemukan diri kita yang di dalam. Tujuannya apa? Supaya kita menemukan apa yang ternyata selama ini masih kita pendem, masih kita mengganjal di dalam diri kita, masih belum kita terima, masih belum kita maafkan, masih belum kita lepaskan misalkan. Karena akhirnya healing sendiri bagi aku itu bukan hilangnya masalah, tapi healing itu sebenarnya adalah, kalau bagiku itu artinya return to wholeness, kembali ke keadaan kita seperti sedia kala. Mungkin waktu saat kita masih kecil kita masih enak, masih having fun. Kita mungkin nyebutnya sekarang itu kok kenapa sih anak kecil ini kok bener-bener rempong banget sih segala macam. Tapi sebenarnya it's one of the signs of love gitu loh. You're curious. You're curious about life, you're curious about everything around you, pengen experience it, want to become a human being, want to be. Tapi ternyata setelah perjalanan kita itu, kita pernah tersakiti, ya udah deh, akhirnya satu tembok muncul. Aku pernah dibohongi orang, aku pernah ditipu orang, aku pernah di backstab orang, aku pernah diapain orang, tembok mulai muncul. Dan akhirnya kita jadi ya sudah terkungkung di dalam itu. Dan ternyata itu yang mengungkung kita itu adalah ya trauma kita sendiri, rasa sakit itu sendiri, perjalanan kita yang menyebabkan kita menguji diri kita. Ada beberapa yang orang, aku terjatuh, aku bangun lagi, aku bangkit lagi, that's good. Tapi ada juga yang mungkin aku jatuh, aku bangun lagi, tapi aku nggak mau lagi deh, aku nggak mau ke situ lagi.
aku takut ke situ lagi. Akhirnya jadinya lah bertumpuklah itu our boundaries, our walls gitu loh. Akhirnya jadinya takut, tersakiti, sedih begitu. Nah, sound healing itu akhirnya kegunaannya apa? Mungkin ketika sekarang ini banyak yang belum terlalu banyak orang mengenal sound healing. Sudah mulai banyak yang mengenal sound healing. Dan yang mengenalnya pun kebanyakan yang aku tahu mereka melihat sound healing sebagai salah satu kegiatan yang membantu diri kita untuk relax, untuk tenang, untuk recharge ourselves gitu ya. That is true, itu betul. Tetapi ternyata setelah aku menjalaninya itu tuh masih di superficial layernya ya. Itu masih di layer luarnya banget. Betul, buat kita tenang, bikin kita relax. Itu betul. Tapi ternyata suara itu ada karena adanya getaran. Nah, ketika kita getaran dari instrumen kita atau dari intentionnya kita kirimkan ke tubuh seseorang, that vibration itu akan membantu bagian dari tubuh kita yang kita sebut dengan fascia. Nah, fascia itu adalah semacam connective tissue. Dia jaringan yang menghubungkan seluruh tubuh kita. Nah, di fascia itulah yang tempat kita menyimpan negative energy. Dan negative energy ini bukan hal-hal goib atau gitu ya. Tapi negative energy itu tuh kayak negative emotions, fear, marah, sakit, anger, betul, marah, benci, dendam. Nah, fascia itu menyimpan itu. Bagian dari bawah sadar kita itu fascia itu menyimpan itu. Gitu loh. Makanya kenapa yang gak enak banget dadaku? Oh, ternyata tadi aku ada sesuatu yang men-trigger aku sama yang sesuatu yang berhubungan dengan dada. Oh, ternyata ada yang men-trigger aku. Ternyata kejadian ini mengingatkan aku sama kejadian yang berapa tahun lalu yang ternyata memiliki impact yang cukup besar dalam hidup aku. Ini mungkin ceritanya agak sedikit agak panjang dikit, maafkan. Tapi gini, ini juga ada hubungannya sama cakra juga. Jadi kalau ngomongin soal tubuh fisik, kita memiliki fascia di tubuh fisik kita. Tapi kita memiliki tubuh energi juga. Gitu. Nah, tubuh energi kita itu kalau teman-teman yang udah pernah yoga atau udah pernah mendalami meditasi, mungkin udah pernah mendengar istilahnya namanya cakra. Nah, cakra itu ada 114 di sekitar tubuh kita dan di dalam tubuh kita. Tapi yang utama, basicnya itu ada 7 major cakra itu. Ada root chakra, ada sacral chakra, solar plexus, heart chakra, throat chakra, third eye chakra, dan crown chakra. Nah, mereka semua memiliki fungsinya masing-masing. Nah, ini aku mau share pengalamanku hubungannya dengan root chakra. Root chakra itu kan about stability, feeling safe, our basic survival needs, basic needs as a human being itu terpenuhi gitu misalkan. Dan yang membuat sebuah cakra atau root chakra in this case itu terganggu adalah ketika aku lagi merasa nggak aman sama keadaanku. Aku belum menerima diriku seutuhnya, misalkan gitu ya. Nah, in my case, yang aku terganggu adalah pada saat itu adalah keadaan finansialku yang terganggu. Nah, ceritanya gimana? Jadi sebelum pandemi itu aku sempet diet keto. Dulu aku sempet kurus, udah melar kayak gini. Udah biasa aja. Keto kurus dong langsung. Keto kurus. Aku waktu itu dalam 3 bulan aku hilang 22 kilo. Nah, pada saat diet keto itu aku sering banget kena asam urat. Setiap 2 bulan sekali aku bolak-balik ke dokter. Sampai dokternya bosen ngeliat aku, nih gue kasih lo resepnya aja, lo gak usah ketemu gue lagi, gue udah bosen ngeliat lo, ini langsung beli aja ke apotek, ini obat asam uratnya. Oke. Nah, pada saat itu aku bolak-balik kan setiap 2 bulan sekali. Dan pandemi terjadi. Nah, karena pandemi terjadi, vendor dagingnya tutup, alhasil aku gak bisa beli daging langgananku dong. Jadi aku kayak dipaksa untuk balik ke makan normal. Dalam pandemi itu 1,5 tahun 2 tahun itu asam uratku kambuh terus tetap. Padahal kan aku udah balik makan normal, udah gak keto gitu loh. Awalnya aku mikir ya mungkin masih residunya kali gitu loh. Tapi ternyata setelah diperhatikan asam uratku terjadi dari 2 bulan sekali menjadi 1,5 bulan sekali dan menjadi sebulan sekali.
asam urat aku. Jadi setiap bulan aku kena asam urat. Nah, mungkin kalau inget zaman-zaman pandemi itu mungkin kayak sentilan dari semesta untuk lo selama ini ngeliatnya keluar terus lo, selalu mentingin pekerjaan lo terus lo, selalu mau hangout keluar terus lo, kayak lo tuh ketemu pagar rumah lo atau bantal kasur lo jam 8 jam 9 malam tuh malu gitu. Keluar terus gitu. Jadi kayak sengaja dipaksa sama Tuhan dan semesta untuk coba lihat ke dalam. Ya. Dan akhirnya pada saat pandemi itu kan mulai berkembang ya wellness, kayak Betul. mungkin salah satu yang notably kalau boleh aku sebut misalkan kayak PC misalnya. PC yoga meditation. Betul. Dia kan mulai mengajak orang, membangunkan orang untuk mengajak meditasi bersama gitu kan. Nah pada saat itu akhirnya aku pun juga bertemu dengan salah satu guru aku yang mengajarkan aku meditasi juga. Dan akhirnya ditanya, coba kamu perhatiin di asam urat kamu, kaki kamu ini apa patternnya yang membuat ini terjadi terus-terusan. Dan akhirnya aku perhatikan patternnya. Kenapa? Karena dibilang patternnya terjadi berulang itu adalah pelajaran kamu yang perlu kamu selesaikan, yang belum selesai. Yang you need to break that pattern, you need to break that cycle. Nah ternyata setelah aku perhatikan dan aku bawa meditasi dan nanya ke dalam, oh ternyata asam uratku terjadi, percaya atau enggak, 2 atau 3 hari sebelum atau sesudah gajian. Aneh kan? Gak make sense kan? Itu kayak what? Kok ini kejadian asam uratnya kakinya sakitnya 2-3 hari sebelum gajian. Oke, aku bawalah, coba, kata guruku, coba kamu bawa meditasi, tanya ke dalam, kenapa kamu kejadian setiap di tanggal itu terus. Dan ternyata jawaban yang aku dapat dari dalam diriku adalah karena diriku yang di dalam ini tuh marah. Marah kenapa? Karena gajian masuk, gajian keluar. Kayak nggak cukup ya. Kayak nggak cukup. Kayak udah deg-degan, kayak udah ketakutan. Ini selalu setiap gajian cuma numpang lewat doang sih gitu ya. Jadi kayak begitu masuk, mesti bayar cicilan ini, cicilan rumah, cicilan mobil, sekolah anak, segala macam. Dan akhirnya kayak, when am I going to let myself enjoy that the money that I made gitu loh. Itu aku marah di situ. Nah tapi akhirnya guruku bilang, coba kamu belajar untuk menerima. Kamu belajar untuk berterima karena kita itu menderita ketika kita tidak mau melihat apa yang ada di depan kita as it is. Ulangin kan? Kita menderita ketika kita tidak menerima apa keadaannya yang ada di depan kita saat itu. True. Jadi kayak misalkan contoh ya, ada makanan, ini enak tapi kayaknya kurang garam deh. Lebih enak kalau garamnya lebih banyak. Oh ini enak tapi terlalu pahit deh. Kayaknya kurang gula deh misalnya kayak gitu. Enak tapi ada ini, tapi ada ini, tapi ada ini. Kayak as if ya udah, just accept it as it is. Gitu loh. Dan akhirnya itu yang menjadi salah satunya ya yang membuat aku menderita juga gitu loh. Ternyata ya keadaannya kayak gini. Oke, belajar menerima. Terus abis itu apa dong kalau udah menerima? Setelah itu baru kamu tanya ke dalam, solusinya itu apa? Kamu mau melakukan apa dengan keadaan yang udah tahu saat ini kayak gini? Apa yang solusinya yang bisa kamu temukan? Nah, setelah menyadari itu, setelah belajar menerima, belajar berserah, belajar melakukan, mencari solusinya, sampai saat ini asam uratku gak pernah kambuh lagi. Dan itu ternyata hubungannya root chakra yang ada di, kalau secara di fisiologi, dia tuh ada di sekitaran tulang ekor kita. Dan dia tuh govern areas of lower back ke bawah, paha, lutut, kaki. Ngilu-ngilu di situ ya, itu tuh bagiannya root chakra. Kalau yang lower back ke bawah gitu, itu di tubuh fisik kita, itu di fascia. Nah ternyata yang bermasalah di situ. Gitu. Karena pas waktu lagi asam urat itu aku cek ke dokter sampai saking paniknya, karena pas aku minum obat asam uratku itu instead of menyelesaikan asam uratku, dia menimbulkan alergi baru. Bener, karena memang obat asam urat cukup keras ya. Iya. Dia menimbulkan alergi baru di tubuh aku. Dan aku cek ke lab, cek darah, asam uratku normal, tapi pada saat hari itu kakiku sakit setengah mati. So jadi wow, ternyata di medis pun dibilangnya aku sehat-sehat aja, tapi kakiku sakitnya setengah mati.
Aku percaya sih seperti itu, dan banyak memang yang ya itu psikosomatis, dan itu sudah diakui juga di banyak banget jurnal ya. Tapi kalau kita berbicara sama orang-orang yang banyak sekali orang yang penuh dengan logika. Kalau kita ngomongin kayak gini Kak, sound healing, chakra healing, kamu ngomong sama orang yang pure logika, what I see itu baru yang gue percaya ya. Apakah kamu juga dulu adalah bagian dari orang gitu? Yes. Nah gimana kamu switch your mind? Karena kalau aku jujur, aku orang yang percaya nih. Jadi aku belum latihan, tapi aku mau nih untuk mencoba membuka hati, ya kan? Tapi with people with the purely logic, mereka akan menolak, apa sih? Apa sound healing ini? Ngapain gue harus meditasi? Meditasi malah mikirnya, oke, ntar kesini gitu ya. So gimana cara yang mudah untuk, kalau gue tuh orangnya logic banget, gimana gitu? Aku dari dulu memang selalu logikku kenceng banget. Aku harus tahu ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Aku harus tahu dari A to Z-nya. Aku harus tahu, therefore I can believe. Asap harus ada apinya nih ya. Ya, harus ada apinya nih, karena ada asapnya. Apinya apa gitu kan? Harus ada sebab akibat. Selalu harus ada kayak gitu. Nah, sampai akhirnya aku waktu itu sempat nemuin salah satu buku Astrophysics for People in a Hurry, itu dari karyanya Neil deGrasse Tyson, karena aku sangat-sangat suka sekali astronomi, aku suka banget itu. Dan itu bahkan dia seorang scientific person ya, scientific person, seorang astrofisikawan. Dia bahkan di kata-kata di awalnya itu yang di bukunya dia tuh tulisnya, the universe is under no obligation to make any sense to you. Alam semesta ini tidak perlu bisa masuk ke dalam logika kamu, nggak harus bisa masuk, nggak bisa make sense buat kamu tuh nggak perlu. That's come from a scientist person. It came from a scientific person gitu loh. Nah itu, dan akhirnya tuh itu sempat membuat aku bertanya gitu ya. Dan aku masih pada saat itu aku masih tetap maksain logikaku, ini gimana, ini nggak masuk akal. Tapi akhirnya bagaimana aku mulai bisa menerima adanya praktek seperti ini, seperti meditasi, seperti sound healing. Simple, kamu mesti ngerasain sendiri. Dan bukan berarti kamu datang untuk nyobain, enggak. Kalau itu jatuhnya kayak aku memaksakan kehendakku kepada orang untuk mencoba. Dan biasanya itu akan membiarkan orang itu untuk ibaratnya terjatuh sendiri. Dan akhirnya dia yang akan mencarinya sendiri. Dan aku bukan mendoakan seseorang untuk terjatuh, enggak. Tetapi usually kebanyakan ketika logika kita terlalu keras, kita mesti kesandung dulu untuk sadar. Mentok dulu ya. Mentok dulu, baru kita mau nyoba. Ibaratnya kayak gitu. Karena aku lupa waktu itu siapa yang nulis, tapi itu kata-katanya sangat bagus sekali. Change is painful. Kita berubah itu painful kan, especially us guys with logic thinking gini kan ya. Dan change is painful. Staying the same is also painful. Mungkin kita tahu saat ini kita sedang sakit, tapi kita untuk berubah, kita takut karena perubahan itu menyeramkan, menakutkan, dan menyakitkan perubahan itu. But we will always stay the same, even though it's painful, until the pain of staying the same become more painful than the pain of change. Dan barulah pada saat itu akhirnya oke, aku bangun dan aku mau mencoba, aku bangun dan mau berubah. Gitu. Wow, true. Karena pain dari nggak ngelakuin apa-apa itu jauh lebih painful daripada kita mencoba untuk tetap melangkah kecil-kecil ya, mencoba hal yang baru untuk. Karena kalau kita pakai logika tuh kadang mentok gitu kan, mentok. Sudah nggak tahu lagi, apa lagi gitu kan. Betul. Nah, inilah yang dinamakan tingkat awakening kita harus terus bertumbuh gitu ya. Tapi mungkin kalau kita ngomong awakening, aduh jauh banget sih real gitu ya, nggak usah sejauh itu. Oke, aku nggak bakal masuk sejauh itu. Tapi aku merasa bahwa meditasi itu cukup baik untuk supaya nggak terlalu banyak monkey thoughts di pikiran kita yang kadang bikin stressful. Nah mungkin di dunia modern ini Kak, gimana caranya, atau ada nggak sih cara lain meditasi yang mungkin bisa praktikal di luar kita harus diem gitu ya. Mungkin ada yang bisa, sebenarnya kau bisa loh sambil nyapu, sambil berpikir satu hal aja. Kamu pasti tahu nih cara-caranya nih.
Pertama, kalau bagiku ya, mungkin kita sering terjebak dengan kata meditasi itu. Kita duduk Bener bersila, banget. Duduk bersila tuh udah yang kayak tutup mata. iya, terus ada suara Nah, kita tuh terjebak di situ. Iya. Dan aku waktu itu mendengar salah satu orang yang aku menganggap dia sebagai guru aku karena aku ngefans banget sama dia. Buku dia aku baca, pembicaraan dia sering aku ikutin saat guru. Dan saat guru itu sempat bilang, there's no such thing as meditation, itu tidak ada sebetulnya. Walaupun kata itu adalah di kamus itu ya, cuman no such thing as meditation gitu. Yang ada adalah we are in a meditative state, keadaan yang meditatif, keadaan yang fully aware, fully mindful. Bahkan sampai kayak di Buddhism pun mereka pun juga kayak yang mengajarkan tea drinking meditation, eating meditation, walking meditation. Maksudnya itu apa? Jadi kayak ketika misalkan tea drinking meditation, dia menyeruput tehnya itu benar-benar dia rasain. Angetnya, panasnya di bibir, masuk ke lidah, dirasain, masuk ke kerongkongannya seperti apa. Atau pas kayak misalkan walking meditation, dia benar-benar berjalan telanjang kaki dan benar-benar merasakan, menyadari seperti apa sih tekstur daratan yang tempat aku melangkah ini. Kalau di aspal dia kerasnya kayak apa sih? Kalau misalkan dia di atas rumput itu kayak apa sih? Kalau di atas tanah kayak apa sih rasanya? Oh, ini kayaknya tanahnya agak-agak lembek, kayaknya habis hujan. Jadi benar-benar dia tuh ngerasain itu. Iya. Memang membawa kesadaran exactly at that moment gitu loh sebetulnya. Dan itu yang wow banget sih sebetulnya. Iya benar. Karena aku juga bukan orang yang bisa duduk tenang terus diam diri bermeditasi kan. Jadi aku akhirnya lakukan hal berbagai cara. Contoh mencoba untuk eat meditation gimana kalau makan kita nggak ngeliat handphone, nggak baca buku, benar-benar makan. Oh ini makanannya telur ya, telur rasanya begini ya. Tapi itu juga ternyata nggak semudah itu. Karena lagi makan kepikiran yang lain gitu kan. Betul. Itu butuh latihan. Karena kita sering banget ketarik-tarik ke sana kemari gitu loh, kayak ini cucian udah diangkat belum ya, mau hujan ya. Well, that's very normal for us as a human being gitu loh. Tapi memang challenge-nya adalah gimana kita membawa diri kita present pada saat itu. Present ya. Nah, gimana challenge-nya supaya tadi kamu bilang apa? Nggak monkey mind ya? Monkey thoughts. Monkey thoughts pada saat lagi meditating. Mungkin pas awal-awal aku selalu mikir caranya gimana supaya otakku nggak berisik, nggak berkeliaran kesana kemari. Kalau aku balik, what if kalau kamu berterima kalau seandainya Tuhan memberikan otakmu untuk berpikir dan sampai kapanpun kamu nggak akan bisa men-silence pikiran kamu. Tapi once kamu udah menerima itu kayak, oh ternyata pikiranku memang seberisik ini ya. Nah kalau ngomong kayak gitu kan jatuhnya jadi orang ketiga kan. Kita kan dari third person point of view kan. Bukan pikiranku ribet banget sih. Aduh ada ini, gue pusing. Itu kan kita ada di tengah-tengah pikiran itu. Benar. Tapi once kita bisa menyadari pikiranku kayak menarik diri dari pikiran itu, mundur and see it from a third person point of view kayak, oh pikiranku lagi riuh nih. Kenapa riuhnya? Oh dia lagi panik soalnya cuciannya belum diangkat. Besok presentasi materinya belum selesai. Oh, oke. Alright. Jadi kita mengobserve, simply observe, tidak berada di tengah-tengah situ, tapi kita yang memperhatikan itu. Kita jadi third personnya. Ini contoh simpelnya kalau yang belum bisa meditasi buat aku ya, cara gampangnya kamu journaling. Yes. Ketika kamu journaling, sebutin apapun yang kamu pikirin di situ, one day terus kamu baca lagi, oh gitu. Kita bisa ngelihat dari kayak bird view gitu ya. Nanti baru diaplikasikan dalam silent moment in meditative state. Betul. Tapi yang trik paling gampang sebenarnya, nah kalau tadi kan aku sempat cerita yang ada tea meditation, walking meditation, dia presently merasakan rasa tehnya kayak apa, rasa tanahnya seperti apa. Nah ini kalau kita duduk dan bermeditasi, bawalah rasa itu ke napasnya. Ke napasnya kita, fokusnya ke napasnya aja. Kan sering banget orang yang bilang meditasi, fokuskan ke nafasnya, fokuskan ke nafasnya. Nah, coba just imagine pada saat kamu lagi narik nafas itu, oh ternyata pas waktu ditarik nafas ke hidung tuh kayak rasanya sejuk ya. Kok rasanya itu dingin gitu. Tapi pada saat menghembuskan nafas, oh kok rasanya kayak agak anget ya. Fokus aja ke rasa itu, nggak usah dipikirin. Fokusnya ke rasa bukan pikiran. Nice.
kita akan coba ya. Tapi untuk menutup ini gitu sebelum kita coba, mungkin kagak ada pesan gak sih untuk yang nonton dengan, everyone have a problem. Justru ketika kita punya masalah, berarti tandanya kita masih hidup. Ya kan, berarti aku percaya kalau stres itu atau masalah itu ada untuk melatih kita menjadi lebih baik lagi. Ya kan. Kagak mungkin ada a little message lah buat yang mungkin di sana masih, aku tuh sebenarnya kayak ada rasa sakit dalam hati aku yang belum keluar or anything. Aku ngerasa nggak pantas ngomong gini, karena aku pun juga masih banyak masalah dan PR yang belum selesai. Justru kita kan belajar bersama-sama. But you've been there before us. Oke. Ya aku bisa bilang when we are going through challenges in our lives, yang aku bisa bilang adalah try to shift your mindset, try to shift your point of view. Maksudnya dalam arti gini, pada saat dulu aku seringkali marah tanpa aku sadari, ternyata karena aku memiliki mentalitas korban. Maksudnya itu gimana mentalitas korbannya? Aku selalu menyalahkan yang lain. Ini aku kayak gini karena dia, aku kayak gini karena keadaanku, aku kayak gini karena my environment is toxic, karena orang tuaku, karena keluargaku, karena orang di kantorku, karena Tuhan bahkan gitu. Always looking outward, selalu ngelihatnya keluar. Dan kita akhirnya menyalahkan orang. Kenapa? Karena kita berasa diri kita adalah korbannya. But if you are humble enough to accept, kalau seandainya ternyata ini bukan perjalanannya keluar, perjalanannya ke dalam. Dan ketika berjalannya ke dalam, kita instead of Tuhan, kenapa ini terjadi kepada aku? Why is this happening to me? Kita akan merubah menjadi Tuhan, terima kasih, ternyata ini semua terjadi untuk aku. Bukan kepada aku, tapi untuk aku. Dan once kita udah accept, oke, ternyata ini kejadian untuk aku. Tuhan memberikan aku kejadian ini, pasti ada pelajarannya. Pelajarannya apa? Kenapa Tuhan mempertemukan aku sama pasangan yang misalkan jahat kepada aku? Kenapa aku mesti dipertemukan oleh orang tua yang ternyata abusive? Kenapa aku mesti ditemukan sama orang yang menipu aku dalam bisnisku? Pasti ada pelajarannya di situ, yang experience-nya itu yang perlu kita experience. Tapi once kita udah accept itu, iya sudah. Jadi instead of wah rese nih gara-gara dia, oh no, oh thank you, ini kejadian, akhirnya aku bisa belajar ini. Karena tanpa kita pungkiri, kita yang saat ini adalah the best version of ourselves at this moment. Karena apa? Karena itu serangkaian kejadian yang dari dulu sampai saat ini terjadi, itu membuat kita seperti saat ini. Bagaimanapun itu bentuknya. Our current version is the best version that we have right now. True. Gitu. So, tapi jangan lupa, waktu itu netral ya. Waktu itu netral. Kita kalau mau sembuh, mau berubah, kita juga harus mencari cara untuk diri kita menjadi the best version. Nice. Okay. So 5-minute meditation with Aga? Boleh sekali. Would love to. Okay, apa intensinya Kak? Intensinya mungkin untuk melepaskan apa yang memang tidak baik lagi untuk kita. Maybe we have our own self-doubts. Mungkin kita punya rasa tidak percaya akan diri kita, merasa diri kita gak aman, merasa diri kita gak nyaman, merasa diri kita selalu kurang. So, jadi mungkin di this 5-minute meditation, kita bisa sama-sama duduk dengan tenang. Kalau memang lagi ada di lantai, duduknya bersila boleh. Kalau duduk di kursi, pastikan kakinya keduanya itu menapak. Dan pastikan tulang punggungnya lurus. Lalu pejamkan matanya dan tarik nafas dari hidung. Hembuskan juga dari hidung. Lanjutkan nafasmu senyaman kamu bernafas. Dan rasakan nafasmu semakin lambat,
semakin lembut. Jika masih ada rasa yang tegang atau tidak nyaman di tubuh kamu, katakan pada tubuhmu, aku ingin beristirahat sejenak saat ini. Apapun yang kamu pegang dengan erat, lepaskan dulu ya tubuhku. Kita beristirahat dulu. Dan saat ini sampaikan ke dalam diri apa yang menjadi niatmu, intensimu, doamu, sampaikan di dalam dirimu. Dan lepaskan. Izinkan dirimu untuk terbuka dan mengalir bersama semesta. Perlahan, bawa kesadaranmu kembali ke dalam tubuh. Apapun rasa, sensasi, ataupun pikiran yang muncul, diterima. Perlahan gerakan jari kedua kakimu. Rasakan energi dari Tuhan dan dari Ibu Bumi mengalir melalui telapak kaki, betis, lutut, paha, pinggul, perut, dada. Dan gerakan jari kedua tanganmu dan rasakan energinya juga mengalir di telapak tangan, pergelangan, siku, lengan, dan dada. Bersama mereka bergerak ke atas melalui bahu, leher, mulut, hidung, telinga, mata, dan kepala. Dan kamu telah utuh kembali ke dalam tubuhmu. Perlahan gosokkan kedua telapak tangan,
Dan tutuplah kedua matamu. Perlahan bukalah kedua matanya. Dan jika sudah siap, silahkan lepas kedua tangannya. Selamat datang kembali. Sama-sama.